Selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, dan juga 6C. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita kembali bersama dengan Pak Oris dalam pelajaran kemarkusan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, pesan saya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terlebih khusus menggunakan masker. Yang kedua, mari kita tutup segala aktivitas kita di pagi hari ini agar kita bisa mengikuti pelajaran kemarkusan dengan baik. Anak-anak, ketiga kita buka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah ditampilkan Polris dalam PPT. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas ketaatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah kami yang sering lari dari hadapan-Mu. Bimbinglah kami agar selalu mengarahkan ketaatan yang kami miliki hanya kepada-Mu. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, pada kesempatan ini saya atas nama diri saya sendiri dan juga mewakili sekolah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua siswa-siswi kelas 6, kelas 6A, 6B, dan 6C SD Santo Markus 1. Semoga dengan Natal dan Tahun Baru di 2021 ini kita memiliki semangat yang baru juga untuk menjadi siswa-siswi kelas 6 SD Santo Markus 1. Baik, anak-anak, yang kedua, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama adalah siswa menjelaskan pentingnya sikap ketaatan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena temanya tadi adalah memeluk ketaatan. Artinya ketaatan itu harus menjadi kekhasan diri kita sebagai siswa Santo Markus. Tentu saja ini ada kaitannya dengan ketaatan dalam hal aturan-aturan dan juga norma-norma yang dibuat baik di sekolah, di keluarga maupun di tengah masyarakat. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri orang yang taat. Kita harus kenali dulu bagaimana ciri-ciri orang yang taat. Ketika kita kenal, maka kita akan melakukannya. Itu ya anak-anak untuk dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Baik, kita lihat di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membaca ya, dan melakukan berbagai macam peraturan atau norma-norma.
Di sekolah kita juga ada aturan. Contohnya, kalau kita selama daring, bahwa ketika melakukan Google Meet, kita dilarang makan atau minum. Atau setiap pagi jam 7.30 kita harus mengikuti doa pagi. Itu adalah aturan. Peraturan tersebut anak-anak dibuat agar kita dapat hidup teratur, dan tentu saja dengan hidup teratur kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Biasanya seseorang yang teratur selalu mengedepankan ketaatan dalam menjalankan setiap peraturan yang ada. Kalau kamu tipe orang yang taat anak-anak, maka dengan sendirinya kamu akan selalu mengedepankan ketaatan itu dalam menjalankan aturan-aturan, baik yang dibuat oleh sekolah maupun yang dibuat oleh orang tua atau oleh siapapun, di mana saja kita berada atau kita hidup. Nah, anak-anak, ketaatan ini menjadi landasan dasar bagi kita manusia untuk hidup bersama dengan yang lain. Coba bayangkan saja, sudah dibuat aturan untuk hidup bersama, tetapi ada 1-2 orang yang melanggar. Artinya itu akan mengganggu kehidupan bersama. Dan tentu saja orang yang tidak taat, dia akan mengalami kesukaran dan tantangan dalam hidupnya, baik kehidupan bersama maupun kehidupan pribadi. Ketaatan anak-anak akan membantu seseorang atau membantu kita untuk bertanggung jawab dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Anak-anak yang taat akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu keluarga, teman-teman, masyarakat, dan yang lain. Dan mereka yang taat akan menjadi panutan bagi orang lain. Contohnya, ketika si Nathan taat dan orangnya sangat taat sekali, dia akan menjadi panutan bagi teman-temannya atau bagi orang lain. Wah, kamu lihat dong si Nathan itu, dia itu anaknya taat seperti itu. Nah, itulah efek dari ketika kita menjadi pribadi yang taat. Nah, anak-anak, bagaimana keteladanan Santo Markus terhadap kita siswa-siswi Santo Markus dalam hal ketaatan? Nah, anak-anak, kita bisa baca dalam Injil Markus. Ada banyak sekali cerita-cerita yang mau menggambarkan siapa Santo Markus ini. Dia bukan menceritakan dirinya sendiri, tetapi dari model bagaimana dia menceritakan tentang Yesus dengan narasi-narasinya dalam kitab suci. Kita tahu bahwa Santo Markus ini adalah orang yang sangat taat sekali. Sudah dikatakan oleh Pak Oris dalam pelajaran kemarkusan dari mungkin kita kelas 4, kelas 5, dan juga di kelas 6, bahwa Markus ini atau Yohanes Markus ini adalah teman perjalanan dari Petrus ke Roma. Dan dia menuliskan Injil itu berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Petrus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Dan dia dengan penuh ketaatan menulis semua penjelasan dan juga pewartaan itu di dalam Injil Markus. Santo Markus, pengarang Injil yang berasal dari kota Yerusalem, dalam tulisannya ia menggambarkan Yesus itu sebagai guru, nabi, dan Mesias. Dalam Injil Markus, Yesus itu disapa guru, dan 2 kali disebut sang guru. Yesus adalah guru Yahudi yang berkeliling dari kota ke kota untuk mewartakan jalan Tuhan dan rencana Allah di zaman akhir. Santo Markus
dengan taat dalam Injilnya menggambarkan Yesus sebagai nabi dan juga sebagai Mesias yang melebihi para nabi yang pernah ada sebelumnya. Dalam kitab suci, tentu saja anak-anak tahu ya, ada banyak nabi yang ada atau hadir dalam sejarah panjang kerajaan Israel. Tetapi Yesus ini adalah nabi terbesar di antara mereka dan nabi terbesar di antara semua nabi yang ada. Hal ini tentu saja dibuktikan atau dikuatkan dengan pengakuan Petrus tentang Yesus yang mengajar dengan penuh hikmat. Jadi di sini jelas ya anak-anak ya bahwa Markus itu dengan taat menulis semua pesan dari Petrus, yang tentu saja Petrus ini adalah murid Yesus sendiri, Simon Petrus, yang setiap hari hidup bersama dengan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Kedekatan Santo Markus dengan Petrus, Simon Petrus murid Yesus, tentu saja sangat membantu proses penulisan Injil yang dilakukan oleh Santo Markus. Santo Markus menulis semua kisah tentang Yesus Kristus dari kelahirannya, kemudian sampai dengan kematiannya dengan gaya penceritaan yang pendek dan singkat. Coba kamu buka Injil Markus, kamu lihat ya, ceritanya Markus itu tentang Yesus itu sangat singkat dan pendek dibandingkan dengan Injil Matius dan Lukas dan mungkin juga Yohanes. Itu sangat pendek sekali. Nah, itulah kekhasan dari Injil Markus. Ia dengan taat di dalam Injilnya menggambarkan sosok Yesus yang rela menderita demi keselamatan manusia. Seorang guru yang setia untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan ketaatan itulah Santo Markus mampu mengungkapkan sejarah Yesus dengan baik kepada kita. Coba kalau tidak ada tulisan dari Santo Markus penulis Injil, mungkin kita kurang mengenali Yesus. Tetapi kita bersyukur bahwa ketaatan Santo Markus dalam menulis Injil sungguh-sungguh membantu kita sekarang untuk mengenal siapa Yesus itu. Bahkan dia menyebutkan Yesus itu sebagai Sang Guru. Itulah penjelasan kita pada hari ini anak-anak. Mohon supaya anak-anak bisa belajar dari Santo Markus, tokoh yang kita idolakan di sekolah Santo Markus, yang menjadi pelindung sekolah kita untuk taat. Harus berani memiliki sikap taat dalam hal apapun. Baik, kita lanjut anak-anak. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, anak-anak, ini adalah tugas anak-anak yang harus dikerjakan di rumah ya. Ini tulis di buku catatan saja, catatan kemarkusan. Panjangnya bebas. Mau 1 paragraf, mau 2 paragraf, atau lebih boleh. Ini anak-anak saya minta untuk tulislah pengalaman liburan Natal dan Tahun Baru ini. Ini kan liburannya di tengah pandemi, yang menunjukkan kamu adalah pribadi yang taat. Apalagi kan sekarang kita liburan di tengah pandemi COVID-19. Nah, tulislah. Coba kamu pikir-pikir, renungkan apa pengalaman liburanmu, liburan Natal dan Tahun Baru 2021 ini yang menunjukkan kamu itu pribadi yang taat. Yang kedua, kerjakan tugas ini pada buku catatan kemarkusan. Panjangnya bebas, mau 1 paragraf, mau 2 paragraf, mau lebih juga boleh. Mohon ditulis dengan baiknya, nanti saya periksa. Yang keempat, kapan tugas ini dikumpulkan? Tugas ini dikumpulkan dan dibacakan pada saat kita melakukan Google Meet dengan Pak Oris. Rencananya minggu depan kita akan mengadakan
Google Meet dengan Pak Ores. Jadi mohon supaya anak-anak mengerjakannya ya. Tulis dengan baik, ini latih untuk menarasikan juga. Seperti itu. Semoga tugas ini tidak memberatkan anak-anak ya. Kerjalah dengan hati yang senang. Ini waktunya 1 minggu kok. Seperti itu. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita mengambil sikap doa yang baik dan benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pelajaran hari ini. Utuslah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami mampu mengikuti keteladanan Santo Markus dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak mengikuti dan menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian saat ini, besok, dan selama-lamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.